Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bo? Alhamdulillah sehat. Eh, Kenalkan, Bu, saya Fendi Zikri. Ingin mewawancara Ibu. Eh, ada beberapa pertanyaan dari saya, Bu. Mungkin kita langsung aja pertanyaan langsung atau gimana, Bu? Langsung aja dah, Ferdi. Baik, Bu. Di sini Ferdi ingin bertanya kepada Ibu eh, tentang kejenuhan belajar di dalam kelas itu, Bu. Apa saja tanda-tanda yang Ibu amati ketika murid itu merasa jenuh dalam belajar, Bu? Tanda-tanda murid jenuh dalam proses pembelajaran. Ya, Bu. Yang pertama, banyak banyak tidur. Nah, Yang kedua, tidak fokus atau tidak konsentrasi. Jika dikasih pertanyaan bingung, bingung. mm, Nah, yang ketiga, kadangkala kan dalam PBM kan guru atau ibu salah satunya kan sering jalan. Nah, siswa melukis atau menggambar, kerjakan pekerjaan lain itu maksudnya. ya, Bu. Yang keempat, yang juga bikin siswa jenuh, kadangkala siswa antar sesama siswa itu membicarakan topik di luar PBM, membicarakan hal lain. Eh, Yang kelima bisa bisa juga kadangkala siswa mengganggu temannya yang lain. Itu mungkin dari Ibu. Ibu, kalau menurut Ibu, apa saja faktor dapat dapat menyebabkan murid itu merasa jenuh, Bu? Faktor penyebab murid merasa jenuh, Ibu bagi menjadi dua. Yang pertama, faktornya bisa datang dari guru sendiri. Yang kedua juga bisa datangnya dari siswa itu sendiri. Nah, kalau dari guru, faktornya penyebabnya karena metode pembelajaran yang monoton. Maksudnya bisa saja dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran didominasi ceramah. Nah, itu membuat siswa jenuh. Yang dari guru yang kedua, dilihat dari segi media yang digunakan, yang hanya menggunakan didominasi oleh media seperti biasa, seperti hanya mengandalkan papan tulis. Yang Yang ketiga, kalau kadangkala guru juga bisa menggunakan media IT, tapi IT-nya tidak bervariasi, juga bisa menyebabkan siswa jenuh. Maksudnya di sini kadangkala bikin PowerPoint, tapi dalam PowerPoint itu apa yang tertera di PowerPoint itu juga dibacakan oleh guru juga menyebabkan siswa jenuh. Itu yang dari guru diantaranya. Yang dari guru yang berikutnya kadangkala dari posisi PBM guru berdiri. Guru dalam PBM banyak duduk, juga jenuh siswa. Yang berikutnya juga dari guru, kadangkala PBM-nya terlalu serius. Tidak ada intermezzo atau senda gurau sekali-sekali. Juga membuat siswa jenuh. Itu faktor dari guru. Kalau faktor dari siswa yang menyebabkan jenuh, kadangkala satu siswa belum siap fisik dan psikisnya untuk BBM. Belum siap. Penyebab belum siapnya kadang-kadang penyebabnya itu ada masalah yang mereka bawa dari luar. Apakah itu masalah dengan temannya atau dengan orang tuanya di rumah. Itu penyebab pertama dari siswa jenuh. Penyebab
kedua dari siswa jenuh dalam PBM, kadang kala materi itu adalah materi yang diulang-ulang oleh guru. Makanya siswa yang sudah bisa memahami materi itu, jika diulang dia tidak akan menyimak lagi, menyebabkan siswa jenuh. Materinya tidak materi hangat bagi siswa tersebut. Istilahnya materinya sudah dikuasainya. Juga menyebabkan siswanya jenuh. Yang ketiga yang berasal dari siswa, yaitu siswa yang butuh perhatian tapi tidak mendapat perhatian dari guru. Umpamanya apa? Kadangkala siswa itu ada tidak paham, kemudian mau bertanya, tapi di-cut atau dipotong oleh guru bentar, atau nanti bertanya. Sehingga siswa kalau untuk berikutnya tidak mau bertanya. Akhirnya dia akan bosan belajar, karena tidak memberi peluang kepada siswa untuk bertanya. Yang keempat juga bisa karena menyebabkan jenuh, karena materi itu tidak sama sekali pernah dibaca oleh siswa. Kemudian guru hanya dengan metode monoton ceramah. Akhirnya siswa lambat laun ngantuk. Bisa diantaranya itu jenuh. Itu barangkali yang faktornya Ibu. Dari siswa dan guru. Iya Bu. Kalau dampak dari kejenuhan belajar pada murid itu baik secara akademis dan maupun non akademisnya itu apa Bu? Oh, dampak dari kejenuhan siswa secara akademis. Kalau secara akademis berarti secara ilmu pengetahuannya otomatis dia akan nilai akademiknya itu istilahnya tidak memuaskan atau istilah bahasanya rendah. Kenapa? Karena mereka tidak menguasai materi, karena jenuh tadi otomatis tidak masuk dalam pikirannya. Proses pembelajaran tidak sampai kepada siswa. Itu dampak akademisnya kepada siswa. Dan juga kepada guru, otomatis dampak akademisnya guru kalau seandainya siswa jenuh, kalau diadakan semacam penilaian sumatif atau penilaian harian, otomatis siswa itu tidak tuntas. Karena dia tidak menguasai materi. Otomatis apa yang terjadi? Itu guru harus melakukan remedial dan pendalaman materi kepada siswa tadi. Itu dari akademis. Kalau non-akademisnya, dari kejenuhan siswa, itu dalam artian di sini Ibu lihat kepada karakter atau sikap. Karena rasa ingin tahu siswa yang tidak tinggi menyebabkan orang jenuh kan kadangkala rasa ingin tahunya kan tidak tinggi. Kan nilai atau ilmu apa adanya saja. Itu secara non-akademis. Kalau bagaimana Ibu mencegah kejenuhan dalam belajar tuh kepada murid tuh? Bu? Kalau ditanya gimana caranya, sebenarnya setiap guru memiliki trik masing-masing. Seperti setelah adanya kemajuan IT sekarang, kan guru sudah mulai merubah, melakukan perubahan untuk media pembelajaran. Sepertinya media pembelajaran supaya siswa tidak jenuh itu seperti memutar video, kemudian selain itu setelah diputar video diadakan juga semacam kuisis yang memakai istilahnya ingat tak siswa dengan video yang diputar. Kemudian media yang kedua juga bisa juga guru memberikan instruksi tapi siswa yang membikinnya sendiri. Berarti ini penugasan medianya. Itu atau cara memotivasi siswa tidak jenuh. Itu media guru harus bervariasi. Dan juga di sini diadakan semacam ice breaking juga bisa juga menghindari kejenuhan siswa dengan cara bermacam-macam permainan. Bisa yang berhubungan permainan itu dengan ilmu pengetahuan proses pembelajaran saat itu, bisa juga ice breakingnya dengan cara tentang jenuh labane, istilahnya dengan permainan yang menggerak-gerakkan tubuh atau alat-alat panca indera atau gerakan tubuh yang lain.
Itu barangkali nih Ibu Ferdi. Iya, Bu. Jadi bagaimana Ibu membantu murid yang sedang mengalami kejenuhan dalam belajar tuh, Bu? Cara seorang guru membantu murid yang mengalami kejenuhan dalam proses belajar pembelajaran. Iya, Bu. Yang pertama, kita harus tahu dulu backgroundnya kenapa siswa tadi kategori tidak jenuh. Itu pertama dulu. Dan dengan cara didekati, ditanya. Setelah ditanya, kemudian di mana tidak mengertinya dengan materi. Setelah itu disuruh untuk menanyakan di mana tidak paham atau tidak mengertinya. Di sini kita seorang guru tidak bisa memvonis siswa itu tidak paham kalau kita juga harus mengetahui fisik dan psikis siswa. Kadangkala siswanya dalam keadaan tidak fokus karena faktor X di luar sana yang terbawa ke kelas. Tapi kalau seandainya faktornya berasal dari dalam kelas, itu otomatis seorang guru harus bisa membangkitkan gimana siswanya supaya terhindar dari kejenuhan dengan cara melakukan proses pembelajaran dengan banyak media atau metode pembelajaran. Itu mungkin, Strategi media metode. ya, ya, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Ya, Ferdi. Itu mungkin pertanyaan tentang dari kejenuhan tadi itu, Bu. Nah, sekarang nih kita masuk ke pertanyaan yang tentang eh, memotivasi siswa itu untuk belajar, Bu. Jadi pertanyaannya itu, Bu, mungkin dari mana murid itu mendapatkan motivasi belajar, Bu? Oh, dari mana murid mendapatkan motivasi belajar? Iya, Bu. Nah, di antaranya yang seorang guru bisa memotivasi seorang pelajar dengan memberikan contoh suri teladan seorang tokoh. Seperti ibu guru sejarah, kadangkala contohnya untuk tokohnya bisa Bapak Proklamator Soekarno-Hatta. Kalau untuk perempuan Indonesia, tokohnya bisa memotivasi belajar untuk anak perempuan. Contohnya dengan Raden Ajeng Kartini. Kalau sampai di daerah kita dengan Siti Rohana Kudus dikaitkan ke sana, bisa dengan suri teladan tokoh. Itu satu cara memotivasi siswa yang jenuh tadi. Motivasi yang kedua juga bisa dengan mencontohkan atau menghargai menghargai hasil karya siswa walaupun istilahnya ide pendapat yang dikemukakannya itu tidak kena sasaran, tapi itu kita kasih semacam penghargaan. Penghargaan itu tidak berupa barang atau dengan cukup dengan kata-kata saja, itu juga bisa memotivasi siswa untuk belajar. Nah, istilahnya diberi mereka peluang untuk berbicara, kemudian dihargai dan dikasih semacam aplaus atau reward yang lainnya. Juga bisa. Jadi bagaimana peran Ibu dalam memotivasi murid itu dalam belajarnya, Bu? Sisi Ibu gitu. Peran guru. Oh, dari sisi Ya, seorang guru. iya, Bu. Peran guru, konsep pertama, jangan pernah jenuh menghadapi siswa. Itu cara ibu memotivasi. Yang kedua, berikanlah motivasi PBM itu dari hati. Karena kalau dari hati, biasanya siswa mudah tersentuh. Sehingga bisa memotivasi dia dalam belajar. Yang ketiga, ya, cara ibu dalam memotivasi, ya PBM-nya tidak terlalu serius tadi. Adalah dimasukkan istilahnya pesan-pesan moral dalam PBM atau nilai-nilai karakter. Itu juga bisa memotivasi siswa belajar. Nah, Itu kira-kira. jadi strategi Bu, apa yang Ibu gunakan strategi untuk memotivasi murid tersebut, Bu? Strategi yang ibu gunakan dalam memotivasi murid Ya, itu Bu. pendekatan namanya. Dekat. Pendekatan. Pendekatan
kepada siswa. Oh, jadi bagaimana cara menyesuaikan pendekatan tuh, Bu? Cara menyesuaikan pendekatan dengan siswa, Iya, itu kita kita hubungkan dengan media. Kan di antara siswa hubungkan dengan media pembelajaran. Umpamanya di sini Ibu contohkan di kelas 10 Ibu maaf, maaf, Bu. Jaringan Ibu. terhenti. Mungkin lanjut aja dari pertanyaan tadi, Bu. Ya, tentang cara pendekatan Ibu dengan Iya, mengatasi eh, memotivasi siswa tadi. iya, Bu. Itu dengan berikan semacam pembelajaran, kemudian kita kasih kesempatan kepada siswa untuk berkreasi menjawabnya. Itu bagi Ibu salah satu berkreasi, memberikan kesempatan kepada siswa. Jadi, bagaimana Ibu mengukur efektivitas strategi motivasi yang Ibu gunakan tuh, Bu? Cara mengukur efektivitas strategi yang digunakan. Itu Iya, Bu. salah satunya biasanya Ibu melalui kuis yang di Hmm. akhir PBM. Melalui kuis di akhir PBM, Ibu lontarkan 4 atau 5 pertanyaan, pertanyaan pendek. Kemudian kalau dia mampu menjawab berarti dia dalam artian dalam proses belajar pembelajaran dia menguasai. Berarti kan efektif itu strateginya. Tapi kalau seandainya hasil kuisnya rendah, berarti strategi yang digunakan tidak berhasil. Makanya untuk lokal lain diganti strateginya. Berarti tidak cocok itu strateginya. Itu cara Ibu mengukur dari pendekatan itu apakah motivasi siswa itu berhasil atau tidak. Baik, Bu. Mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya, Bu. Mungkin saya juga di sini meminta pesan lah dari Ibu. Pesan buat Fadli lah, Bu. Gitu. Pesan buat Ferdi. Semacam kata-kata bijaksana gitu. Boleh juga, Bu. Boleh. Pesan bagi Ibu ini dalam khususnya tugas kita seorang guru. Kita mengajar itu jangan mengharapkan siswanya pintar. Memberikan ilmu itu jangan mengharapkan siswanya pintar. Tapi kita mengharapkan siswa yang kita didik itu berhasil dan bermanfaat di kemudian hari. Bukan pintar, bermanfaat. Itu aja konsep Ibu. Bukan pintar target, tapi bermanfaat esok harinya. Itu Oh, kira-kira kata bijak. ya, Bu. Makasih banyak, Bu. Telah sempat menyisihkan waktunya untuk Zoom bersama Fadli, Bu. Mungkin sampai sini juga wawancara kita pada malam hari ini juga ya, Bu. Diucapkan juga Iya, terima sama-sama. kasih, Ibu. Iya, nak, sama-sama. Kalau seandainya ada yang salah, mohon maaf. Ya, Bu. Kalau ada yang kurang, silakan ditambah. Ya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama.